Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Sapitian dengan NIM 7211419112. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu salah satunya adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows Server 2019 yang tersedia secara general pada 2 Oktober 2018. Pembaruan seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi. Selain Microsoft, ada juga sistem operasi lain seperti Mac OS 10 yang dibuat oleh Apple Computer dan sistem operasi Unix yang digunakan oleh komputer mikro standar. Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Selanjutnya ada Mac OS X atau Mac OS 10 adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix. Namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan milik Apple Computer. Selain itu ada juga Linux, yaitu varian lain Unix yang populer. Tersedia secara cuma-cuma atau gratis dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Selanjutnya peranti lunak aplikasi. Yang pertama ada identifikasi. Penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer karena versi yang berbeda dari peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Cara menentukannya adalah dengan mengklik perintah help lalu subperintah about Microsoft. Fungsi dari identifikasi ini adalah untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi apa yang sedang digunakan. Selanjutnya ada pembaruan. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan. Cara untuk mengaktifkannya bisa dengan mengklik perintah help lalu subperintah check for updates. Fungsi dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Selanjutnya ada melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda dengan zona waktu yang berbeda. Penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Cara mengaktifkan fitur ini adalah dengan mengklik perintah Tools, lalu subperintah Track Change. Fungsi dari melacak perubahan ini adalah untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan pada dokumen tersebut. Yang terakhir ada perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menceritakan sebuah dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajemen perlu menambahkan proteksi kata sandi pada dokumen. Cara mengaktifkan fitur ini adalah dengan mengklik perintah Tools, lalu subperintah Options, lalu tab Security. Fungsi dari perlindungan kata sandi ini adalah untuk mengenkripsi dokumen dengan kata sandi supaya tidak mudah dicuri datanya oleh hacker. Selanjutnya ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Hampir setiap komputer yang mengakses internet memiliki sejumlah spyware.
terlalu banyak aplikasi spyware pada komputer dapat memperlambat kecepatan dan kinerjanya. Selanjutnya ada ancaman dan hoax. Organisasi ternama berusaha keras agar tidak ada virus menyebar di situs web mereka. Namun, organisasi tersebut tidak akan mengirimkan email yang berisi link untuk pembaruan. Itu sudah pasti hoax. Jadi, jangan pernah memberikan informasi sensitif, bisa berupa kata sandi, nomor rekening, atau informasi lain melalui email, karena bisa saja itu adalah phishing. Jika ingin melakukan pembaruan sistem operasi, kunjungilah situs web tersebut secara langsung. Misalnya jika ingin memperbarui Microsoft, kunjungilah situs langsungnya. Jangan kalau ada email masuk, itu diklik terus diberikan informasi sensitif. Itu bisa saja merupakan link phishing, jadi bisa buat nyuri data kalian. Selanjutnya ada email. Yang pertama ada implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali, sehingga menyimpan catatan email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan. Karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Berikut adalah etika email di tempat kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Yang kedua, jangan mengirim email terlalu panjang. Jadi yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, jangan pernah merasa yakin bahwa email Anda kirimkan kepada seorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Selanjutnya, akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan peranti lunak yang Anda beli juga, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan orang menggunakan sumber dari komputer di tempat kerja untuk mengirim email pribadi. Sementara, kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Tapi, Anda juga harus memahami bahwa organisasi tersebut memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.